Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah mendengar ucapan dari keluarga Wang, Xiao segera mengambil tindakan. Saat ini ada rumor yang mengatakan kalau Xiao telah menangkap Wang Xi dan akan melakukan ritual pernikahan. Seketika institusi Dewa Surgawi meletus dengan keributan. Banyak orang berteriak keras. Semua orang tahu bahwa Wang Xi adalah makhluk muda tertinggi dengan 3 helai energi abadi. Jadi bagaimana ia bisa ditundukkan semudah ini? Apalagi ia dipaksa untuk melakukan ritual berlutut atau pernikahan. Meskipun orang-orang ini tercengang, tapi tidak semuanya percaya dengan rumor itu. Sebagai hasilnya, banyak murid mendatangi gua milik Wang Xi untuk memastikan semuanya. Ketika mereka sampai di depan gua itu, terlihat Mo Dao sedang duduk untuk berjaga. Hal ini malah membuat para pengagum Wang Xi mulai kalang kabut. Awalnya, mereka tidak percaya dengan rumor tentang tertangkapnya Wang Xi. Namun setelah melihat Mo Dao berjaga, sepertinya rumor itu benar adanya. Mereka sangat yakin kalau Xiao dan Wang Xi berada di dalam gua. Seketika para pemuda itu menjadi sangat marah. Mereka ingin segera menyelamatkan Wang Xi. Namun saat melihat Mo Dao, mereka mengurungkan niatnya. Tak berselang lama datanglah 2 murid yang juga berasal dari keluarga Wang. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka terkejut dan sangat tercengang. Ini terlalu mendadak, apalagi sangat tidak tahu malu. Tiba-tiba seorang mulai mengambil tindakan. Ia mengarahkan tenek berharganya pada Mo Dao. Akibatnya darah memercik kemana-mana. Orang itu langsung terlempar. Mo Dao hanya mengayunkan lengan bajunya dan menyerang dengan gerakan yang sangat santai. Tempat ini menjadi kacau. Banyak orang mengambil tindakan juga, tetapi mereka masih tidak bisa melakukan apapun pada Mo Dao. Semuanya mundur dengan luka serius. Tak berselang lama, keluarga Wang segera mengirim orang untuk memahami dan menyelesaikan situasinya. Mereka adalah para pakar yang berada pada level yang tinggi. Ketika mereka tiba, Mo Dao segera menyingkir dari depan gua. Ia tak mau ikut campur jika seorang tetua mengambil tindakan. Ketika tetua itu menggunakan tenek berharganya, batu penutup gua tidak bisa terbuka. Tetua ini meraung marah atas semua perbuatan Xiao ini. Ia menyuruh Xiao untuk menunjukkan batang hidungnya. Pada saat yang sama, ia juga meminta orang-orang mengundang para tetua akademi lainnya. Mereka harus membuka gua ini secepat mungkin. Saat kemudian, gua itu mulai bergemuruh. Sepasang pintu besar terbuka lebar. Itu melepaskan ledakan energi kacau. Xiao berjalan dengan langkah besar. Seketika, tetua dari keluarga Wang berkata, "Kamu akhirnya berani keluar, mengenakan pita berlian klan saya di kepala Anda. Anda sudah ditakdirkan untuk menjadi pelayan selama sisa hidup Anda. Namun Anda berani bertindak seperti ini. Jika kamu berbicara seperti ini, aku benar-benar tidak merasa bersalah." Xiao langsung menjawab. Ia memasang ekspresi provokasi di wajahnya. Orang-orang keluarga Wang langsung meledak karena perkataan Xiao ini. Biasanya, kapan anak muda seperti dia berani menantang orang yang lebih tua dan memprovokasinya seperti ini? Xiao pun keluar dan menatap semua orang yang ada di sana. Tiba-tiba kekosongan bergetar. Teks tulang membentuk bandel menyerang ke arah Xiao. Sontak tubuh Xiao menghilang dengan sekejap. Ia langsung mundur dan pintu batu secara otomatis tertutup. Itu menghalangi teks tulang yang menyerangnya dari luar. Sontak mereka kembali meraung karena marah. Pintu besar itu tidak bisa dibuka dengan teknik berharga. Orang yang bisa membukanya hanyalah Wang Xi dan orang yang ada di dalam. Orang-orang keluarga Wang sangat cemas dengan keadaan Wang Xi. Mereka takut jika Xiao benar-benar memaksanya melakukan ritual pernikahan.
Apalagi Xiao juga memberikan bibit jagungnya pada pria itu. Katanya, Wangxi sendiri sudah punya tunangan dan orang itu adalah sosok yang luar biasa. Jika pernikahan Wangxi dengan pemuda itu berhasil, maka kedua keluarganya akan menjadi satu kesatuan. Ketika makhluk dari sisi lain membantai jalan mereka, maka kedua keluarga ini bisa bergandengan tangan dan membela diri. Saat ini para tetua dari keluarga Wang terus saja menyerang pintu batu dengan membabi buta. Mereka akan melakukan segala cara agar Xiao segera keluar. Bahkan mereka terus memakinya sebagai seorang pelayan yang tidak tahu diri. Xiao yang bosan mendengar ocehan di luar membalas para tetua itu. Ia bahkan memaki balik keluarga Wang. Orang-orang keluarga Wang hampir pingsan karena marah. Bocah ini terlalu tidak terkendali. Ia berpikir bahwa lembaga ini adalah milik kakeknya. Ketika orang-orang keluarga Wang kembali mengambil tindakan, sebuah tangan besar terulur dan menghentikan mereka. Itu adalah tetua dari lembaga Dewa Surgawi. Meskipun ia tidak berkata apa-apa, sikapnya jelas memihak pada satu sisi. Xiao yang mengetahuinya tampak sangat tenang. Kenyataannya, ia sama sekali tidak takut dengan orang-orang dari keluarga Wang ini. Itu karena yang datang semuanya berasal dari kelas menengah. Selain itu, ia memang memiliki sedikit kepercayaan diri. Setelah kembali dari medan perang abadi, para tetua yang agung dari institusi Dewa Surgawi telah memanggil Xiao. Xiao tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Ia memberitahu para tetua tentang identitasnya, serta pencapaian pertempurannya di medan perang abadi. Xiao yakin akademi akan melindunginya, karena bakat seperti dia adalah salah satu benih yang paling kuat. Di luar, orang-orang dari keluarga Wang tidak terlalu suka dengan kedatangan tetua ini. Mereka menanyakan maksud dan tujuannya datang ke sana. Pada saat yang sama, Xiao juga membuka kembali pintu batu itu. Ia ingin melihat bagaimana sesepuh institusi Dewa Surgawi akan melindunginya. Lalu dengan santainya, Xiao berkata, dirinya dan Wangxi hampir menyelesaikan upacara pernikahan. Jadi orang luar tidak boleh mengganggu. Sontak orang-orang keluarga Wang semakin murka. Mereka menyerang ke depan tapi dihalangi oleh sesepuh lembaga Dewa Surgawi. Orang-orang keluarga Wang langsung berteriak keras. Mereka bingung mengapa sesepuh ini melindungi pelayan yang tidak tahu diri itu. Apalagi ia juga bukan seorang murid resmi dari lembaga Dewa Surgawi. Lantas dengan suara tegas, sesepuh itu berkata, Tetua Agung telah mengeluarkan dekret. Beliau akan menjadikan Xiao sebagai murid dari institusi Dewa Surgawi. Semua orang menjadi terpana. Seorang pelayan diundang langsung oleh sesepuh untuk menjadi siswa resmi. Pada saat itu, Xiao menjadi titik fokus perhatian semua orang. Setelah beberapa saat, tempat ini menjadi bising dengan diskusi. Keluarga Wang berada di posisi terpuruk. Xiao awalnya seorang pelayan dengan pita berlian di kepalanya. Namun ia memicu jenis gangguan besar yang melibatkan tetua besar dari akademi. Ini jelas bukan masalah kecil. Lalu orang-orang dari keluarga Wang bertanya, di mana Wangxi sekarang? Dengan santainya Xiao berkata, kalau Wangxi masih tidur sekarang. Ia tidak boleh diganggu dari tidur cantiknya. Xiao berkata kalau ia dan Wangxi sedang berkultivasi berdua saja di dalam gua itu. Xiao adalah orang yang bangun duluan. Seketika orang-orang dari keluarga Wang langsung meledak karena kemurkaan. Mereka tidak tahu harus memberikan kutukan seperti apa pada pelayan ini. Ini semua sudah sangat kelewatan. Tapi mereka juga tidak berani bertindak karena adanya sesepuh di sisinya. Pasalnya sesepuh itu sudah berkata kalau Xiao akan dilindungi sebagai siswa akademi. Keluarga Wang tidak bisa berbuat seenaknya di tempat itu. Jika masih bertindak, maka tetua agung akan turun tangan. Tak berselang lama, Wangxi bangun dari tidur cantiknya. Ia masih memakai pakaian lengkap dan melihat semua orang. Ia mulai menganalisa dan mengerti masalah yang terjadi. Saat itu juga ia merasa sedikit malu dengan insiden ini.
Tapi apa yang terjadi sebenarnya tidak seperti yang orang lain pikirkan. Nyatanya Xiao membantu Wangxi berkultivasi dengan benda yang ia peroleh di medan perang abadi. Wangxi harus memasuki mimpi dan dibantu oleh kultivator lain. Namun orang-orang sudah berpikiran negatif dan Xiao menggunakan momen itu untuk memprovokasi keluarga Wang. Itu karena keluarga Wang ini terlalu sombong. Mereka percaya bahwa Modao dan Xiao adalah pelayan mereka. Apalagi kini Xiao sedang memakai pita di kepalanya. Setelah mendengar semua penjelasan itu, keluarga Wang merasa agak lega. Mereka sangat takut jika Xiao menyemprotkan air kehidupannya pada kolam Wangxi. Tapi mereka masih sangat kesal karena diprovokasi oleh bocah sialan itu. Karena sudah diterima sebagai siswa lembaga dewa surgawi, Xiao meminta keluarga Wang melepaskan pita berlian di kepalanya. Sontak, orang dari keluarga Wang tertawa sangat keras. Mereka tidak mau melepaskannya dan menyuruh Xiao melakukannya sendiri. Saat itu, Xiao terdiam sejenak. Ia juga sudah tahu tentang keampuhan dari pita berlian itu. Namun bukan berarti Xiao tidak bisa menghancurkannya. Lalu Xiao berkata, "Jika aku berhasil memecahkannya sekarang, apakah kalian semua akan memperlakukanku sebagai tuanmu?" Hal itu pun langsung dibalas oleh orang keluarga Wang dengan berkata, "Jika kamu tidak bisa menghilangkannya, maka kamu harus dengan patuh menjadi orang yang lebih rendah." Saat itu kedua belah pihak sudah sepakat dengan perjanjiannya. Xiao pun bergumam kalau ia akan mengembalikan tumpukan besi tua itu kepada keluarga Wang. Pada saat ini cahaya bersinar terang. Kekuatan magis mulai melonjak. Xiao menggunakan semua jenis teknik berharga untuk melindungi kepalanya. Selain itu, tangannya menjadi berkilau seperti batu giok, meletus dengan aura yang menakutkan. Seketika, pita berlian itu juga meledak. Teks tulang terjalin seolah-olah sedang dibakar dan akan menghancurkan kepalanya. Setelahnya, suara retak bisa terdengar. Sebagian besar pancaran mulai menjadi redup dan memudar. Semua orang terkejut. Hanya seorang pemuda yang bersinar yang tersisa. Ia berdiri di sana seperti dewa perang yang tak tertandingi. Dengan tangan kosong, Xiao melepaskan pita berlian itu. Kemudian ia melemparkannya ke tanah di depan orang-orang keluarga Wang. Semua orang menjadi benar-benar ketakutan karena syok. Xiao tetap tenang. Ia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan ilahi. Ia memiliki kekuatan untuk menghapus pita itu sejak awal. Hanya saja, Xiao tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi roh primordialnya. Tapi setelah berdiskusi secara pribadi dengan sesepuh agung, Xiao menerima beberapa pencerahan dan kemudian menemukan sebuah metode baru. Keluarga Wang menjadi sangat terkejut. Mereka melihat pita berlian yang terkoyak. Semuanya tidak bisa dipercaya. Pemuda iblis macam apa ini? Bagaimana ia memiliki kekuatan yang begitu mendominasi? Wajah orang-orang ini menjadi hijau dan putih. Ketika mereka memikirkan pertaruhannya dengan Xiao, mereka bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Wangxi juga terkejut. Kekuatan semacam ini ternyata dimiliki oleh teman daunnya. Di kejauhan, Lu Tuo, Xuan Kun, dan ekspresi lainnya semua berubah. Mereka merasakan tekanan yang besar. Tempat itu segera meletus dengan kebisingan. Semua orang merasa sulit untuk tenang. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Xiao telah menghancurkan sebuah legenda. Orang-orang akhirnya yakin kalau Raja berkepala tiga dibunuh olehnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Void Beast. Ini semua adalah kerugian bagi keluarga besar dari Wang. Putri Yao Yui, Lu Tuo, dan keluarga lainnya benar-benar ingin segera merekrut Xiao. Mereka ingin membawanya ke camp mereka sendiri dan tidak peduli seberapa besar yang harus mereka bayar. Hanya saja Tetua Agung Akademi mengambil tindakan terlebih dahulu. Mereka mencegah agar orang-orang tidak bertindak sembarangan. Xiao tidak mengatakan apa-apa. Ia menatap orang-orang keluarga Wang begitu saja.
Hal itu membuat wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka sangat malu dan juga sangat kesal. Pada akhirnya, setelah mereka mengirimkan surat ke Wangsi, mereka memberanikan diri untuk mulai beranjak. Tak satu pun dari mereka yang mau mengakui kekalahan dalam pertaruhan itu. Mereka juga tidak mengatakan permintaan maafnya pada Xiao. Xiao sendiri tidak mengertikan mereka. Ia hanya tertawa terbahak-bahak dan suaranya menggema di tanah suci itu. Ekspresi semua orang aneh. Diam-diam menonton adegan ini. Kemudian beberapa orang mulai tertawa bersama-sama. Tak ada pertempuran yang dilakukan. Namun orang-orang keluarga Wang merasa lebih lelah daripada setelah bertempur. Di bawah penghinaan dan suara tawa, kepala mereka benar-benar tertunduk saat mereka pergi ke kejauhan. Wangsi hanya bisa menghela napas. Ia berbalik untuk pergi dan mengusir para tetua klan yang lainnya. Pada saat yang sama, ia berbalik untuk memberi Xiao pandangan sekilas dengan ekspresi yang agak rumit. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka merasa sangat aneh. Hubungan antara keduanya awalnya damai, jelas merupakan kombinasi yang indah. Tetapi sekarang, semuanya diaduk hingga tingkat ini. Yang lain juga pindah satu demi satu. Tinggal di sini lebih lama tidak ada artinya. Mo Dao juga mengusir orang-orang yang datang. Di bawah dorongan Xiao, ia menunjukkan 3 helai energi abadi untuk mengintimidasi orang banyak. Dari kejauhan, teman-teman Xiao menyadari kalau dia mungkin saja Huang. Namun mereka tidak mau mendekatinya. Itu karena saat ini Xiao sendiri bahkan tidak mengekspos dirinya. Jadi yang terbaik bagi orang-orang yang dekat dengan Xiao adalah tidak banyak bicara. Mereka hanya bisa menghormati keputusannya. Peristiwa yang terjadi di Gua Wangsi segera menyebar ke seluruh institusi Dewa Surgawi. Itu membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Mereka tidak berani percaya bahwa akan ada hasil seperti ini. Sementara itu bagi Xiao, apakah ia mengungkapkan identitas aslinya atau tidak, itu sudah tidak masalah lagi. Ia telah mendiskusikan banyak hal dengan tetua yang hebat. Semua masalahnya sudah diselesaikan. Ia tidak takut pada tetua yang dekat dengan Yuan King. Tak berselang lama, Xiao dan Mo Dao meninggalkan gua itu. Segera setelahnya, orang-orang dari akademi datang untuk memberinya sebidang tanah murni. Tempat ini sangat luas dengan gunung surgawi yang menjulang satu demi satu. Energi ungu naik di tempat ini. Awan dan kabut juga terlihat. Di sana, Mo Dao berkata, "Saya mendengar bahwa tunangan Wangsi adalah sosok yang luar biasa. Mungkin dia akan datang untuk mencari masalah." Saat itu Xiao tercengang. Kapan orang ini jadi seorang penggosip? Sepertinya itu sangat tidak cocok dengan gaya Mo Dao. Lalu Xiao minta Mo Dao menceritakan tentang dunia di balik gunung abadi. Sayangnya Mo Dao tetap bungkam. Ia tidak mau mengatakan apa-apa. Saat itu Xiao merasa bahwa ini masih belum waktunya. Itu terlalu sulit untuk membuatnya berbicara. Ia hanya bisa melakukan hal-hal selangkah demi selangkah, menyuruh Mo Dao memasuki arsip sejarah untuk memahami kebenaran. Tak lama mereka mendengar suara bel besar. Ini adalah lonceng Dao yang hebat yang langsung terdengar di hati semua orang. Semua orang dari lembaga Dewa Surgawi mengangkat kepalanya dan melihat ke awan. Ternyata ada bel kekacauan primal yang memanggil semua individu yang kuat. Xiao mengambil langkah besar. Mo Dao mengikuti di belakangnya. Keduanya tiba di kedalaman lembaga Dewa Surgawi. Kabut abadi melingkari hutan batu. Energi berwarna putih bergerak di sekitar batu gunung. Tempat ini terlihat sangat misterius, membawa energi Dao abadi. Ada beberapa tebing batu di depan hutan batu. Di sana sudah ada beberapa penatua dengan ekspresi yang sangat serius. Sekarang begitu banyak individu kuat muncul. Duduk di sini, pasti ada sesuatu yang besar yang akan dibicarakan. Setelah semua siswa datang, penatua itu berkata, "Situasi umum sudah diatur dalam batu, tidak dapat diubah. Terhadap masalah ini,
Saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Semua orang menahan napas. Tidak ada yang berbicara terlalu banyak. Mereka diam-diam mendengarkan. Lantas tetua lainnya berkata, ada beberapa kitab suci Dawa Abadi di akademi. Sekarang saatnya untuk mewariskannya. Sontak tempat ini segera meletus dengan kebisingan. Keriuhan, suara mulai terdengar. Kenyataannya mereka belum lama berada di akademi. Meskipun mereka tahu bahwa ada semua jenis buku dan catatan kuno yang tak tertandingi, mereka berpikir bahwa itu akan diwariskan 1 atau 2 tahun lagi. Semua orang merasakan kekhawatiran yang dirasakan oleh para tetua. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini membuktikan bahwa era berlumuran darah tidak akan lama lagi. Lalu tetua itu kembali berkata, di era besar terakhir, sistem kultivasi kita sangat sulit. Jika seseorang ingin mempelajari hal-hal ini, maka ia secara alami perlu memahami bahasa dan karakter mereka. Kalau tidak, mantra, metode Dao, dan hal-hal lain tidak dapat ditampilkan sama sekali. Sayangnya dunia telah berubah. Mempelajari metode kuno di dunia saat ini sangatlah sulit. Bahkan sangat sedikit untuk yang bisa melakukannya. Namun jika seseorang menelitinya, masih akan ada manfaat yang luar biasa. Dengan belajar melalui perbandingan, memverifikasi hal-hal dengan metode dunia saat ini, itu dapat membantu pencapaian Dao Anda. Lanjut, seorang tetua kembali berbicara. Energi seorang terbatas. Tidak mungkin mempelajari semua metode. Sekarang adalah waktunya untuk memilih. Mereka yang bersedia mempelajari metode kuno abadi akan tetap tinggal. Sedangkan mereka yang tidak bersedia akan pergi dan mempelajari metode dunia saat ini. Antara metode kuno dan metode dunia saat ini, sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Jangan merasa bahwa metode kuno yang bisa membuat seorang menjadi abadi benar-benar tak tertandingi. Kenyataannya, alasan utama mengapa tidak banyak makhluk abadi di dunia ini karena lingkungan dunia telah berubah. Saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa bahkan jika Anda memiliki metode sekarang atau metode dunia saat ini, maka Anda masih bisa memiliki keuntungan yang luar biasa. Itu karena ada sekelompok pahlawan luar biasa di garis depan yang tidak lebih lemah dari orang-orang yang mengolah energi abadi. Jadi, orang-orang yang mengolah energi abadi dunia ini akan melanjutkan dan memilih metode kuno. Di tebing batu itu, sekelompok ahli berbicara satu demi satu. Kata-kata mereka sangat mengejutkan. Apa yang mereka bicarakan adalah pilihan jalur Dao yang hebat, membuat pikiran semua orang sangat terguncang. Ini segera memicu kegemparan. Bahkan orang yang tidak mengolah energi abadi dapat menandingi mereka yang telah mengolahnya. Lantas seorang murid meminta para tetua memberikan beberapa kebenaran tentang ini. Tadi sangka salah satu tetua memanggil Cao Yuseng untuk maju. Ia minta Cao Yuseng menunjukkan kemampuan alaminya dengan penuh kekuatan. Jika ia tidak mau, maka tetua itu akan memotongnya. Sambil meringis ketakutan, teks tulang muncul di sekujur tubuhnya. Setiap inci tubuhnya melonjak dengan energi pedang yang kacau. Formasi pembunuhan muncul di daging dan darahnya satu demi satu. Itu membuat semua orang terkejut sampai-sampai menghirup udara dingin. Ini adalah salah satu teknik atau metode yang lebih hebat dari energi abadi. Itu adalah formasi pembunuhan yang tak tertandingi. Namun itu telah diukir ke dalam daging anak muda ini. Itu sangatlah aneh. Lalu seorang tetua berkata, saya hanya memberi contoh. Anda semua masih belum mengerti arti dibalik apa yang coba saya katakan. Alasan ia begitu kuat adalah karena di alam formasi pengaturan, Yuseng telah mengukir formasi pembunuhan di tubuhnya. Itu melebihi yang ekstrim sekali, dan kemudian terus menyempurnakannya hingga mendapatkan hasil seperti ini. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang terkejut dan langsung terdiam. Artinya kultivasi transformasi darah, lorong surgawi, transformasi ukiran, dan formasi, serta diri sejati hingga pengorbanan suci, semuanya masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Menembus batas di setiap alam kultivasi akan membawa situasi yang berbeda.
Lalu tetua itu juga menceritakan tentang si Hao atau Huang yang membuat terobosan di alam jalur surgawi. Ia secara paksa menghancurkan 10 lorong surgawi dan mengembalikannya menjadi satu. Jika ia menyempurnakannya selangkah lebih maju lagi, maka si Hao tidak perlu menggunakan energi abadi untuk bertarung dengan orang-orang yang mengolah energi abadi. Semua orang seketika tersiap. Bahkan ekspresi orang-orang seperti Wang Xi, Lu Tuo, dan Yao Yue langsung berubah. Selain itu, banyak orang mengangguk diam-diam setelah mendengar penjelasan para tetua. Namun mereka merasa apa yang dilakukan itu pasti sangat sulit. Mereka takut dengan kesengsaraan yang akan mereka terima. Lantas seorang tetua berkata, "Bagaimana jika dibandingkan dengan energi abadi? Saya tidak melihat banyak perbedaan. Tentu saja saya hampir lupa bahwa sebagian besar dari Anda mengolah energi abadi murni karena jalan pintas. Tidak banyak dari Anda yang benar-benar menentang surga dan mengolahnya sendiri." Ketika kata-kata ini terdengar, banyak orang menundukkan kepala. Banyak pahlawan di sana memahami niat sesepuh. Sebagian besar dari orang-orang di sana memperoleh bantuan dari keluarga mereka. Sampai-sampai beberapa langsung menukar tubuh mereka dengan cangkang daging yang disegel dari immortal kuno yang mengandung energi abadi. Ketika kata-kata ini terdengar, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tetap diam. Mereka berpikir untuk mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan metode dunia saat ini adalah mengembangkan setiap ranah kultivasi yang dianggap sejalan. Jika itu berhasil, maka seseorang tidak perlu mengolah energi abadi. Inilah teknik yang dikembangkan oleh akademi sekarang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kuno adalah jalur yang ditempuh oleh praktisi yang telah mengolah energi abadi. Setelah beberapa waktu berlalu, semua murid diharapkan memilih metode yang akan ditempuh. Ini sangat penting untuk membentuk fondasi dao mereka. Xiao sendiri sangat tertarik dengan keduanya. Ia akan mengambil jalur itu walaupun terlihat sangat sulit. Xiao akan mengambil dulu jalur metode abadi kuno untuk memperkuat energi abadinya. Baru setelah itu, ia akan mengembangkan metode dunia saat ini. Lalu Xiao dengan tegas menuju ke sisi lain dari metode abadi kuno. Di dalam kelompok itu, Xiao bertemu dengan Lu Tuo, Yao Yue, bahkan Wang Xi. Orang-orang yang memilih metode abadi kuno sebagian besar adalah individu yang telah mengolah 2 helai energi abadi. Semuanya merupakan tokoh terkenal di antara para pahlawan. Siapun melihat kejauhan, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Ia melihat 10 raja mahkota dan abadi yang diasingkan. Keduanya saat ini berdiri di pihak metode abadi kuno. Beberapa orang yang dikenal oleh Xiao juga masuk ke sisinya. Lantas seorang tetua mengajak siapa saja yang mempelajari metode abadi kuno datang ke arahnya. Mereka langsung dibawa menuju ke kedalaman lembaga ini. Pada saat yang sama, orang-orang yang tersisa juga dibawa pergi. Mereka akan terus menyusuri jalan yang ekstrim. Tak berselang lama, Xiao dan rombongannya sampai di suatu tanah kuno. Di sana terlihat tembok dan reruntuhan yang rusak. Pohon-pohon kuno menjulang dalam sisa-sisa ini. Ada onak dan duri yang tumbuh di sekitarnya. Ini adalah sisa-sisa yang ditinggalkan dari era agung abadi kuno. Tempat yang digali banyak oleh tetua di bawah bumi. Saat kemudian, penatua keempat datang dan memberikan bimbingan pada mereka semua. Di sana penatua keempat berkata, jika seseorang ingin mempelajari metode abadi kuno, maka ia harus terlebih dahulu memahami karakter dan bahasa. Baru kemudian ia dapat menampilkan teknik mantra, simbol dao, dan hal lainnya. Ini adalah subjek yang besar dan kompleks. Jadi orang perlu mempelajarinya dengan sangat cermat. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-katanya. Itu karena ini sangatlah penting. Jika seseorang ingin mempelajari metode abadi kuno, maka mereka perlu memahami yang namanya kesopanan. Dengan suara tenang, penatua keempat berkata, kita akan mulai dari bahasa tertulis.
Kemudian ia mulai menggambar di kapan. Dari sana simbol aneh muncul satu demi satu. Karakter-karakter ini terlihat seperti ditempa dari cairan logam, cerah dan berkilau, memiliki semacam nuansa metalik saat mereka melayang di kapan. Tulisan-tulisan itu banyak dan berdekatan, sangat misterius dan juga tampak indah. Segera setelahnya, semua orang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Hanya dalam waktu singkat, kesepuh ini sudah mengukir lebih dari 10.000 karakter. Keringat sekarang menetes dari pelipisnya. Tampak cukup tegang juga dari kejauhan. Lalu seorang murid bertanya, bagaimana bisa ada banyak karakter dari tulisan itu? Jika itu hanya pertukaran bahasa yang sederhana, itu seharusnya sudah cukup. Tidak perlu lebih dari 10.000 karakter. Selain itu, bukankah tetua keempat terlihat sedikit tegang? Lantas, tetua ini menjawab, saya tidak pernah mengolah energi abadi. Menulis karakter ini tidak lebih mudah bagi saya daripada Anda semua. Tulisan ini membutuhkan energi dawa abadi. Tetapi untungnya, saya memahami arti dari karakter-karakter ini. Segera setelah itu, ia menambahkan, apakah kalian semua merasa ada banyak karakter sudah tertulis? Sebenarnya jumlah karakter dalam Immortal kuno setidaknya ada jutaan. Itu tidak terbatas seperti aliran bintang. Itulah mengapa metode abadi kuno disebut metode yang paling hebat. Pada saat yang sama, ada beberapa yang sudah mulai mencoba dan meniru karakter kuno dalam kapan. Akibatnya mereka merasa benar-benar semakin dekat dengan Dao. Namun karena terlalu banyak karakter yang muncul, membuat beberapa orang mulai bingung. Itu termasuk Xiao di dalamnya. Xiao melihat ke depan. Jika jutaan karakter semuanya seperti ini, maka itu benar-benar akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dipahami. Kemudian penatua keempat mengayunkan lengan bajunya hingga tempat itu menjadi gelap. Sebuah gunung giok kecil terbang keluar dari lengan baju itu. Itu hanya seukuran telapak tangan, sangat halus dan juga indah. Lalu gunung kecil itu mulai membesar dan itu benar-benar mendarat tidak jauh yang menyebabkan suatu getaran. Ini adalah gunung batu giok putih dengan jutaan simbol menutupi permukaannya. Semua karakter kuno ini muncul, bersinar cemerlang di dinding gunung batu giok. Karakter kuno itu cerah dan mempesona, masing-masing dipelajari oleh semua murid seperti harta karun. Nyatanya itu adalah gunung giok yang ditinggalkan dari era agung kuno abadi. Penggunaannya hanya membantu seorang mengolah karakter-karakter kuno. Kemudian penatua keempat menunjuk ke bagian paling atas dan berkata, ada rumor yang mengatakan bahwa sebelum puncak gunung dihapus, ada 108 karakter kuno di sana. 108 karakter adalah konsentrasi dari makna sejati Dao yang hebat. Dikabarkan bahwa menggenggam satu saja akan menghasilkan manfaat tanpa akhir. Hanya saja mereka sekarang benar-benar telah hilang. Saat ini penatua keempat menggenggam satu karakter kuno yang sudah memberikan kekuatan yang mengguncang dunia. Gunung giok putih terletak di runtuhan. Dinding putihnya menyilaukan, berkilau dan tembus cahaya. Jutaan karakter kuno berkelap-kelip seperti bintang, berkilauan dengan kecemerlangan. Xiao dan yang lainnya kini telah mencapai puncak gunung itu. Mereka semua mendambakan 108 karakter kuno. Sayangnya itu seperti yang dikatakan oleh penatua keempat. Puncak gunung sudah kehilangan satu bagiannya. Potongannya sangat halus, seolah-olah diambil oleh seseorang dengan senjata yang sangat tajam. Ini adalah sesuatu yang terjadi di Immortal kuno. Tidak mungkin mereka bisa melacaknya kembali ke hulu. Terlalu sulit untuk mengetahui apa yang hilang, membuat seseorang meremas-remas tangan mereka dan menghela napas. Lalu penatua keempat berkata lagi, kalian semua tidak perlu merasa terlalu menyesal. Ada beberapa gua abadi di 9 surga 10 bumi yang belum terbuka. Ketika hari itu akan tiba, kalian semua pasti akan cukup kuat. Ketika Anda semua mengolah energi dawa abadi yang lebih kuat, Anda dapat menjelajahinya dan menemukan teks-teks abadi pamungkas itu.
Semua orang merasa harapan muncul di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, penatua keempat juga memberitahu orang lain bahwa Gunung Giok Putih ini disempurnakan olehnya dan sesepuh lainnya. Itu berisi beberapa jejak spiritual yang dapat membantu pemahaman para siswa. Semua orang menjadi sangat bersemangat ketika mendengarnya. Awalnya mereka mengira itu akan sangat mudah. Bagaimanapun juga, mereka semua memiliki kekuatan di tingkat Dewa Surgawi. Jadi ketika roh primordial mereka tersapu, mereka cukup mengingat semuanya. Namun saat mereka memahami metodenya, seiring berjalannya waktu, mereka semua mulai mengerutkan kening. Ini bukan hanya karakter suatu bahasa, tetapi bahkan fragmen Dao yang lebih besar yang mengandung makna sebenarnya. Secara alami, Dao sangat sulit untuk dijelaskan. Begitu seseorang memahami jenis karakter ini, mereka akan membawa manfaat luar biasa bagi kultivasinya. Dao yang hebat dapat ditampilkan melalui teks tulang, dan itu juga dapat ditulis menggunakan jenis karakter kuno ini. Jika keduanya dibandingkan, manfaatnya benar-benar luar biasa. Ketika semua orang sedang memahami metode ini, suara keras tiba-tiba terdengar. Seorang kultivator muda yang mengolah energi abadi batuk darah. Seluruh tubuhnya terbang keluar dari gunung batu Giok Putih. Semua orang terkejut saat ia mempelajari karakter kuno. Seekor monster terbang keluar dan menyerangnya. Itu hanya beberapa karakter kuno. Namun ketika memahaminya, ada hasil seperti ini dan benar-benar mengejutkan. Tentu saja ini juga akibat ia tidak sepenuhnya memahami dan kemudian mencoba mengakses jejak spiritual yang ditinggalkan oleh para tetua. Pada saat yang sama, semua orang menyadari bahwa meskipun Gunung Putih ini disegel oleh jejak spiritual para tetua, itu masih membawa bahaya. Tak terasa dalam sekejap, beberapa hari telah berlalu. Mereka semua menerima beberapa manfaat. Hari itu, suara lain yang luar biasa juga terdengar. Di depan Lutuo, beberapa ribu karakter kuno mulai berputar. Itu bersinar dan langsung mengelilinginya. Akhirnya mereka berubah menjadi 10 naga langit yang melukainya dan hendak mencabik-cabiknya. Lutuo saat ini sudah memahami beberapa ribu karakter kuno. Ini benar-benar prestasi luar biasa dalam waktu yang singkat. Ia mengukir karakter kuno dan mengaturnya, dan pada saat yang sama memicu jejak yang ditinggalkan oleh tetua, sehingga itu menghasilkan adegan yang teratur, memanggil 10 naga surgawi yang terbentuk dari karakter kuno. Di tempat lain, hamparan tanaman muncul di tempat Wangsi berada. Mereka berakar dalam kapan, melepaskan 10.000 gumpalan sutra ke arahnya. Itu mengambun sampai rantai perintah ilahi menjebak dan ingin membunuhnya. Jelas bahwa itu juga terbentuk dari beberapa ribu karakter. Itu menghasilkan situasi berbahaya. Namun pada akhirnya, 3 helai energi abadi mengalir keluar dari ubun-ubun kepala Wangsi. Itu menyalakan pohon kuno emas dan mengembalikan kedamaian di tempatnya. Ada banyak orang yang pelajari karakter kuno di sini. Semuanya menghadapi masalah yang berbeda-beda. Sementara itu di arah lain, seorang wanita cantik bergerak seperti Dewi Bulan. Ia adalah Kinggi yang sedang memahami beberapa karakter. Saat pemahamannya berkembang secara diam-diam, bulan hijau muncul di atas kepalanya. Kemanapun bulan hijau pergi, semua karakter kuno mulai bersinar dan terbang ke tubuhnya. Semua orang segera terpana. Apa yang sedang terjadi? Itu terlalu mengejutkan. Tidak ada yang mengira Kinggi telah memahami karakter paling kuno dari semua orang di sini. Bahkan Xiao, Modao, dan yang lainnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Ia memahami lebih dari 10.000 karakter kuno. Latar belakang seperti apa yang dimiliki oleh bulan hijau itu? Semua orang tercengang. Tampaknya ia mengenali semua karakter kuno. Kemanapun bulan pergi, karakter di dinding batu giok akan terbaca. Kemudian penatua keempat berkata, kemungkinan itu karena benih abadi yang berasal dari kematian yang abadi. Itu adalah api kuno yang unik di mata orang-orang dunia sekarang.
Kemudian penatua itu melihat ke arah pohon kecil dari 10 Raja Mahkota. Lanjut, penatua itu mentransmisikan suara ke semua orang dan mengatakan, jalan yang kalian semua pilih untuk mengolah metode kuno memiliki satu syarat, yaitu kalian harus memilih benih abadi untuk berevolusi dengan diri kalian sendiri. Semakin luar biasa benih abadi, semakin besar pencapaian seseorang. Semua orang langsung berbalik dan melihat ke arah 10 Raja Mahkota. Pada saat yang sama, mereka semua cukup penasaran dengan api bulan hijau dari Kinggi. Mungkinkah keabadian sejati di masa lalu bisa dihidupkan kembali? Lalu penatua keempat berkata lagi, benih abadi terbaik secara alami adalah pohon dunia, bentuk embrionik dari kosmos dan lainnya. Namun ini adalah hal-hal yang dapat ditemukan tetapi tidak bisa dicari. Bahkan makhluk hidup yang berumur panjang pun tidak dapat memperolehnya untuk keturunan mereka. Sontak semua orang merasakan kecemburuan dan terhadap 10 Raja Mahkota. Lalu penulis itu mengatakan akan membawa semua murid untuk mencari benih abadi mereka. Benih itu bisa ditemukan di suatu tempat bernama Makam Alam. Untuk mencapainya, setiap siswa harus meningkatkan dulu kekuatannya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka mereka akan disalib oleh 2 akademi lainnya. Keduanya adalah Akademi Suci dan Akademi Abadi. Keduanya tidak terlalu asing bagi Xiao, Kingyi, dan yang lainnya. Itu karena ketika ketiga makhluk tertinggi yang agung datang ke 3 provinsi untuk memilih orang, mereka telah menyebutkan tentang 2 akademi itu juga. Adapun orang-orang dari negeri lain, beberapa tidak menyadari hal ini sama sekali. Mereka hanya mendengar beberapa rumor. Beberapa orang juga bingung dengan 2 akademi itu. Mereka mulai berdiskusi antara mereka sendiri. Lalu penatua keempat bertanya, mungkinkah ada yang tahu tentang 2 akademi itu? Tak diduga, Yao Yue mengetahui sedikit tentang akademi keduanya. Di sana ia berkata, saya sebelumnya pernah mendengar bahwa kedua akademi itu agak istimewa. Tidak ada orang normal yang bisa masuk. Pemilihan muridnya sangat ketat dan semuanya dilakukan dalam kerahasiaan. Kedua akademi itu sudah berusia sangat tua. Ada untuk waktu yang tidak terbatas. Hanya saja mereka selalu dalam keadaan tidak aktif. Apakah orang-orang di dalamnya akhirnya akan keluar ke dunia? Kata-kata ini membuat semua orang terkejut. Semua imajinasi mereka mulai menjadi liar. Mereka sebelumnya mengira bahwa ini adalah akademi yang baru didirikan. Tidak pernah menyangka bahwa kedua akademi itu ternyata sangat kuno. Kedua akademi itu bisa dikatakan tersembunyi di dunia, tapi tidak salah juga menyebutnya baru juga dibangun. Kedua akademi biasanya tidak menerima murid dunia luar. Semuanya murid dari beberapa monster kuno dari 9 surga 10 bumi. Murid kedua akademi adalah tipe penerus generasi yang lebih tua. Akademi Abadi adalah yang paling kuno dan dikabarkan memiliki beberapa orang tua aneh kuno yang diketahui seusia dengan era besar ini. Akademi Abadi seperti namanya terkait dengan makhluk abadi. Mereka mengumpulkan beberapa metode dari era besar terakhir, mengajar murid-murid jalan abadi. Hanya saja apakah seseorang mencapai ujung jalan ini atau tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimanapun, waktu telah berubah. Langit dan bumi sudah tidak cocok lagi untuk menjadi abadi. Akademi Suci didirikan beberapa waktu kemudian. Berdasarkan kata-kata penatua keempat, itu adalah tempat pahlawan yang luar biasa. Bakat heroik biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk sama sekali. Ini membuat orang-orang yang mendengar merasa tidak nyaman. Semua orang di sana adalah jenius. Semua talenta luar biasa dari daerahnya masing-masing. Lantas penatua keempat berkata, tanah suci untuk orang-orang yang mempelajari metode dunia saat ini adalah Akademi Suci. Para siswa di sana adalah individu yang luar biasa. Semuanya berjalan mengolah metode dunia saat ini. Ketika Wangxi mendengar itu, matanya memancarkan kecemerlangan. Tidak tahu apa yang ia pikirkan.
Lalu Putri Yao Yue yang memperhatikannya berkata, "Saya mendengar bahwa orang yang memiliki hubungan dengan Anda justru berkultivasi di sana. Apalagi ranah kultivasinya juga sangat tinggi. Ia dikenal sebagai bakat surgawi yang luar biasa." Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka semua menjadi sedikit aneh. Itu karena baru-baru ini mereka telah mengetahui bahwa keluarga Wang mungkin terhubung dengan keluarga kuno lainnya melalui pernikahan. Sementara itu, keluarga yang dimaksud memiliki seorang ahli yang sangat misterius. Kekuatannya di atas 9 surga. Hanya saja mereka tidak tahu di mana keberadaannya. Sekarang sepertinya orang itu mungkin berada di Akademi Suci. Sementara itu, penatua keempat kembali berkata, kedua akademi itu tidak memiliki banyak murid, tetapi masing-masing dari mereka adalah talenta surgawi yang sangat hebat. Dalam waktu dekat, akan ada pertukaran siswa yang dilakukan dengan institusi Dewa Surgawi. Kami berharap Anda semua tidak mengecewakan lembaga ini. Ia tidak merasa terlalu percaya diri, meskipun mereka merekrut sekelompok individu yang menakjubkan. Kedua akademi itu masih terlalu misterius. Siapa yang tahu monster seperti apa yang ditemukan oleh murid-murid aneh tersebut? Itu karena orang-orang aneh tua melakukan semua jenis tes. Beberapa dari mereka bahkan mencari murid di sisa-sisa immortal kuno yang dihidupkan kembali. Kemudian setelah berpikir sebentar, penatua keempat berkata, "Jika kalian semua cukup memukau, mereka yang mengolah metode kuno abadi mungkin akan dibawa oleh orang-orang aneh dari Akademi Abadi. Sedangkan mereka yang mengolah metode dunia saat ini mungkin akan memasuki Akademi Suci." Semua orang sekarang mengerti sedikit. Kedua akademi ini datang ke lembaga Dewa Surgawi untuk memilih murid yang paling hebat. Tidak heran ekspresi penatua keempat agak aneh, merasa agak tidak mau menerima ini. Ternyata ini yang ia khawatirkan. Jelas bahwa kedua akademi itu sangatlah kuat di atas lembaga Dewa Surgawi. Sebenarnya mereka secara langsung memilih murid dari lembaga lain. Semua orang merasakan bahwa orang-orang aneh tua benar-benar tangguh, bahkan membuat para tetua lembaga Dewa Surgawi merasa menahan rasa takut. Kemudian ada siswa yang bertanya, seberapa kuat murid akademi itu? Lalu penatua keempat pun menjawab, adapun seberapa kuat murid mereka saat ini, saya tidak tahu. Namun mungkin ada satu orang yang kalian semua kenal. Orang itu adalah Yuan King. Sementara yang lain kaget, Ali Xiao langsung berdiri tegak. Ia sangat membenci orang ini. Yuan King yang hebat secara alami sangat kuat. Ia dikabarkan sudah menjadi makhluk tertinggi. Namun nyatanya, Yuan King ternyata ditinggalkan oleh kedua akademi. Yuan King yang hebat tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi salah satu murid mereka. Tempat ini langsung meletus dengan kebisingan. Bahkan seorang sekuat Yuan King tidak diterima oleh keduanya. Tentu saja meskipun ia ditinggalkan, kedua akademi itu tidak terlalu kejam. Mereka masih memberinya banyak buku daun. Sampai-sampai ketika beberapa orang tua aneh meninggalkan penghasilan mereka, mereka juga memberi Yuan King beberapa petunjuk. Itulah mengapa Yuan King memiliki prestasi seperti sekarang. Jelas sekali kalau Yuan King ini memiliki hubungan dengan beberapa orang aneh tua.